Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2104 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Beberapa hari ke depan, kita akan membahas tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Lihat ayat 1, perhatikan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu. Saudara garis bawahi, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segalanya sebelum dia mati di atas kayu salib itu. Saya melihat yang pertama, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab dalam tugas yang Bapa berikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam amanat agung itu, selain diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil dan baptis, ada juga perintah di sana supaya kita mengajar orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil yang kita sampaikan, lalu mereka menerima baptisan, mereka harus diajar. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pola pengajaran Tuhan Yesus itu teori praktek. Teori praktek, amin. Bukan hanya teorinya yang dalam, prakteknya nol. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana melayani, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana mendoakan orang sakit itu supaya mereka mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, murid-muridnya juga bisa lakukan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa pola pengajaran Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Bahkan luar biasa baiknya. Karena seimbang. Praktek dan teori berjalan beriringan. Haleluya. Dan Tuhan tahu, saudara, bahwa tugasnya sudah mau selesai. Makanya dia menyelesaikan semua pengajarannya kepada murid-muridnya sebelum dia diserahkan kepada manusia untuk disalibkan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus menyelesaikan semua pelayanan, semua pengajarannya kepada murid-muridnya. Saudara, saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok pribadi yang bertanggung jawab. Ada banyak orang yang sudah diberikan tugas untuk melayani, tapi di tengah jalan saudara kabur, saudara. Betul? Banyak kan yang kita jumpai seperti itu. Setelah dilantik menjadi majelis, 2-3 bulan setia, bulan keempat hilang, saudara. Entah kemana. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saya temui, orang-orang yang melarikan diri dari pelayanan. Saya mau bilang, saudara, kalau saudara sudah mengucapkan janji setia untuk melayani Tuhan, saudara harus menyelesaikan tugas saudara sampai tuntas. Nah, kalau tugas atau masa periode saudara sudah selesai, lalu saudara mengambil keputusan untuk tidak lagi melayani, hanya menjadi jemaat biasa, itu nggak ada masalah dengan saudara. Yang akan menjadi masalah, kalau saudara sudah mengambil komitmen, sudah mengikat janji setia untuk melayani Tuhan dalam periode, misalnya ada yang periode 3 tahun, ada yang periode pelayanannya 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, saudara. Kalau saudara berhenti di tengah jalan, Tuhan akan terus mengejar saudara. Tuhan akan terus minta pertanggungjawab di hadapan Tuhan. Dan kita melihat dalam contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang lari dari tanggung jawab mereka, dari tugas pelayanan mereka, mereka akan menderita, saudara. Sama seperti Yunus, ya. Jadi sumber masalah. Kapal yang dia tumpangi dihantam badai karena dia melarikan diri dari panggilan pelayanan. Makanya saudara, ketika mereka mencari tahu siapa penyebab ini, mereka mendapati Yunuslah penyebabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa orang-orang yang lari dari panggilan pelayanan, mereka akan menderita. Banyak orang yang saya temui, saudara, ada yang sampai buang BAB-nya itu, saudara, darah, saudara. Dan dia menyadari bahwa dia lari dari tanggung jawabnya sebagai majelis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dari kampung halaman, tiba-tiba dapat sakit, saudara. Ada banyak orang yang saya kenal, bahkan sampai mati, saudara. Sudah ditegur, tapi nggak bertobat. Masih tidak kembali dalam tugas panggilan pelayanan. Akhirnya apa, saudara? Rest in peace. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberi kita tugas, kita harus mengerjakannya sampai tuntas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan Yesus setia mengajar, setia mendampingi murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang dipercayakan untuk mengembalakan jiwa-jiwa, kita harus setia. Amin. Kita harus setia mengajar, kita harus setia mendampingi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Haleluya. Kita harus mengajarkan mereka dari yang nggak bisa jadi bisa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, yang bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kita satu amanat, satu tugas yang harus kita kerjakan. Apa itu? Pergi beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah amanat agung. Ini adalah wasiat dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini menandakan ini sangat-sangat penting bagi kita orang percaya untuk kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan ini, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, saudara. Apakah kita sudah mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan atau tidak? Saya percaya ketika kita taat, kita mengerjakan, kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan,
kita akan terkutuk. Kita akan dihukum. Kita akan dihakimi oleh kesalahan kita, ketidaktaatan kita dalam melakukan firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang bertanggung jawab, sehingga dia setia mengerjakan pekerjaannya, yaitu mengajar murid-muridnya sampai dia mati. Haleluya. Tuhan mau saudara menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus, yang bertanggung jawab akan tugas yang kita terima dari Tuhan. Kerjakan sampai tuntas. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu waktunya dia akan diserahkan. Saudara perhatikan ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi seperti saudara dan saya, menjadi seperti kita manusia. Tapi kita harus ingat bahwa dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakini, kita imani, kita aminkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Sifatnya dia maha tahu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus sampai 4 kali memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi kepada dia. Tapi mereka tidak mengerti. Bahkan dia berkata di sini, di ayat 2 yang sudah kita dengarkan, yang saya baca tadi, bahwa 2 hari lagi akan hari raya Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus tahu apa yang saudara dan saya alami hari ini dan besok, apa yang akan terjadi kepada kita. Saya mau bilang, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada kita. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan diserahkan, disalibkan, dan dia mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yesus tahu. Amin. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tekanan dalam hidup kita. Mungkin sudah berkata, keluarga saya nggak tahu Pak Pendeta apa yang terjadi kepada saya. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang tahu, dia mengerti, bahkan peduli dengan pergumulan persoalan saudara. Dia adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli dengan kita? Karena dia pernah mengalami, bahkan lebih parah dari apa yang kita sedang gumuli saat ini. Separah apapun pergumulan kita tidak sebanding penderitaan Tuhan Yesus. Yang mati, menderita, disiksa sebelum dia mati di atas kayu salib itu. Sangat-sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengasihani dirimu sendiri. Seolah-olah pergumulan saudara tidak ada satupun orang yang mengerti dengan pergumulan saudara. Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan tahu. Kalaupun saudara dan saya, Tuhan izinkan mengalami satu persoalan pergumulan yang berat. Karena Tuhan tahu kita mampu, kita bisa. Tuhan tahu kita kuat. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami banyak pencobaan-pencobaan. Karena Tuhan tahu kita mampu, bisa, dapat melewati semua tantangan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara gumuli. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tahu akan ada waktunya di mana saudara akan dipulihkan, diberikan tanda-tanda heran dan ajaib dalam kehidupan saudara. Amin. Semua ada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menyadari bahwa
Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita, maka kita akan mendapat satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, bahwa tidak selamanya Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang berat, yang terus menghantam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu saudara, tidak selamanya kita susah. Ada waktunya Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kita yang setia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tahu waktunya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu akan ada waktunya di mana mujizat akan datang memulihkan saudara, di mana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Semua ada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus tetap tenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu waktunya sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus tahu bagaimana dia harus menanggung penderitaan yang begitu menyakitkan. Saudara lihat, Tuhan Yesus tetap tenang. Amin. Dia tidak panik. Dia tidak merencanakan bagaimana supaya dia dapat kabur, melarikan diri sebelum dia ditangkap, saudara. Saudara melihat bahwa imam-imam besar, ya, mereka yang tua-tua bangsa Yahudi, mereka berkumpul hendak merencanakan hal yang jahat kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat, Tuhan Yesus tetap tenang. Amin. Dia tahu 2 hari lagi dia akan ditangkap. Dia akan menderita, dia akan susah. Dia akan dibunuh. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, ayo kita sembunyi. Tempat di mana yang aman, ayo perlengkapi semua dengan senjata. Kita lawan, kita berontak, kita pasti menang dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tetap tenang menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tinggal tenang, di sana adalah kekuatan kita. Di saat kita tetap fokus kepada Tuhan, kita akan tetap tenang, maka kita dapat berdoa. Di saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Di saat kita berdoa, oh haleluya, kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu akan Tuhan nyatakan kepada kita. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berseru, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara, tetap tenang. Jangan panik, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap tenang. Karena di saat kita tetap tenang, kita dapat berdoa. Di saat kita berdoa, kita melihat kuasa Allah bekerja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat. Dia tahu. Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan saudara. Dan Tuhan Yesus tahu semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang pergumulan saudara. Tuhan Yesus tahu ada waktunya untuk Tuhan memulihkan dan memberkati saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar Tuhan Yesus tetap tenang. Dalam situasi kondisi yang gawat seperti itu, saya perhatikan, Tuhan Yesus tetap tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan panik ketika saudara ada dalam persoalan, pergumulan, pencobaan. Tetap tenang supaya saudara dapat berdoa.
Karena di saat kita berdoa, kuasa Tuhan yang ambil alih hidup kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa hubungi di nomor WA tim doa 08191301583 kali. Atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.